waktunya bertualang. Tempat ini namanya Kedung Tumpang. Letaknya di Kecamatan Pucang Laban, Tulungagung. Kaya nenek mancune kae. Yo. Nuti blona. Yo. Sama seger. Yo. Ayo Dedi, Wildan, kita menyegarkan diri sebentar. Tapi harus hati-hati ya, tidak usah berenang terlalu ke pinggir. Soalnya ombak besar bisa datang kapan saja. Oh iya, Kedung Tumpang merupakan fenomena alam teman. Air laut yang menerjang karang selama bertahun-tahun membuat lokasi ini memiliki cerukan dengan air yang menggenang. Lihatlah airnya, indah bukan? Kata Bu Guru, warna yang terdapat pada air ini disebabkan oleh lumut dan alga. Makanya, saat ini makin banyak orang datang untuk berwisata ke Kedung Tumpang. Lang. Apa Dan? Aku lek kereng iki, Lang. Yo, boleh kinang kita, Lang. Dipok noncok ning jero tas yo. Yo. Tendang. Kerang laut memang biasa hidup di sela-sela batu karang, teman. Untuk mencarinya, kita hanya membutuhkan sepotong besi sebagai alat mencungkil. Mencarinya mudah kok, susuri tepian karang dan jangan lupa untuk memperhatikan cangkang kerucut berwarna hitam. Oh iya, aku juga mau mengingatkan nih, teman di rumah yang mau ke Kedung Tumpang harus hati-hati ya kalau melangkah. Sebab karangnya tajam, jadi lebih baik menggunakan alas kaki. Kalau kami sih sudah biasa, jadi tidak ada masalah. Nah, sekarang kita kumpulkan encis yuk, secukupnya saja. Lang, tanah pulang. Kalane lunyu. Bocah tambang. Teman, untuk sampai ke Kedung Tumpang, kita harus melewati hutan dengan jalan yang curam. Sejak dijadikan lokasi wisata, Kedung Tumpang makin sering dikunjungi oleh wisatawan, baik lokal maupun luar negeri. Ayo Wildan, aku yakin kamu bisa. Untung saja sekarang jalur ini sudah dipasangi tambang oleh warga yang peduli kepada pengunjung. Kalau tidak, pasti Wildan harus digendong nih. Semangat ya Wildan. Jadi Wildan, yuk gendang. Yuk Lang. Gendang yo. Gendang yo. Jalan. Yuk. Nanti Lang, masang Lang. Akhirnya, perjalanan yang cukup sulit berhasil kita lewati, teman. Arpet digowo ning ndi? Sekarang tinggal menyusuri perkebunan untuk sampai ke tempat kami biasa beristirahat. Oh iya, meskipun Wildan berbadan tambun, tapi dia memiliki semangat dan pantang menyerah. Itulah yang membuat kami sering bertualang bersama. Lang, panas sih lu Lang. Yo, Wil. Lang, Wildan nyapa ke? Wil, nyapa? Golek Gedung Jati. Bener ini. Kilo Lang. Golek Gedung Jati kilo Lang, dia tutup sirah. Oh, alah ngono to, berak kepanasan. Oh, ya kulo Lang, api-api Lang, njo Lang. Njo jalan. Yo. Nanti sampean aku lagi. Golek kono ya, so. Njo. Dan tutup tasku. Yo.
Petik yang banyak ya, asal jangan sampai pohonnya gundul. Nanti malah tidak bisa tumbuh. Teman, daun jati memiliki bentuk yang lebar. Yo, sini. Lang, iki saka lang. Yo, gendong, tono. Oh, wes, wes. Lang. Kon ya. Yo. Yo. Lang, jalan tinggi kayak capel. Kono yo. Heeh, Jo. Jo, kita gawe yo. Jo. Untuk membuatnya, kita tinggal menggulung daun menjadi kerucut. Kemudian merangkainya jadi makin lebar, supaya kepala dan wajah kita terlindung dari sinar matahari. Wah, aku hampir lupa nih memberitahu teman di rumah. Kami adalah anak asli dari Desa Pucang Laban, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Selain wisata pantai yang indah, desa kami juga dihiasi dengan pemandangan perkebunan yang luas sekali. Masyarakat menanam jagung yang dapat dipanen setelah 3 bulan tanam. Yo, aku sudah ciki an. Yo. Wah, topi capingmu kelihatannya kurang pas tuh Wildan. Nama terus sedang to Dan. Iya lang, terusan kecil iki. Kamu pakai buatanku saja ya. Yo, kagene lang yo. Weh, penak lang dikit lang. Yo, jualan mangkat. Yo. Sip deh, berangkat yuk. Kami bertiga memiliki pondok di pinggir sungai. Tempat ini biasa kami jadikan sebagai tempat berkumpul atau bermain bersama. Tentunya di sini banyak ikan kecil dan udang loh. Dan, apa lang? Kowe cepano geni, ces nang kene yo. Yo lang, aku tak golek urang ning kono. Yo, encise ning ndi lang? Ning jero tas iki. Sebelum kita mencarinya, kita bendung dulu aliran air ini, supaya permukaan air di sebelahnya turun dan pergerakan udang terbatas, jadi mudah ditangkap. Membendung air merupakan salah satu cara berburu satwa sungai yang pernah diajarkan orang tua aku loh. Beliau mengajarkan untuk menjaga alam dengan memanfaatkan hasilnya sesuai kebutuhan, tidak boleh berlebihan. Berbeda dengan menggunakan listrik atau bahan kimia, cara ini lebih ramah lingkungan dan tidak mengganggu kehidupan satwa di sungai ini. Nah, sekarang permukaan air di sebelahnya sudah turun nih. Mbak. Guys, mari bendungane, njol saiki golek urange yo. Yo. Waktunya berburu udang. Seperti kata peribahasa, ada udang di balik batu. Untuk menemukan satwa kecil itu, kita harus mencarinya di sela-sela batu atau di balik ranting dan dedaunan yang terdapat di air. Bang, itu lang. Wah, letakkan di tempat yang aman, Dedi. Jangan sampai udangnya kabur. Aku juga harus dapat nih. Biasanya aliran air di tempat ini jernih, teman. Jadi tidak begitu sulit untuk melihat udang dari atas air. Tapi karena sekarang airnya sedang keruh, jadi perlu kepekaan tangan untuk menyentuh tubuh mereka. Nah, sepertinya ada pergerakan nih. Iki, Di, aku oleh, Di. Ndelang. Iki gede iki. Di capelmu talbone. Lah. Ini yo, Di yo. Teman, udang sungai atau juga dikenal dengan sebutan udang galah, makan lumut atau satwa lain yang ukuran tubuhnya lebih kecil. Mereka memiliki capit untuk memotong makanannya.
Saat merasa terancam, mereka mampu berenang mundur menggunakan ekornya. Aku lagi di. Oh, iki wis akeh di, telu cukup iki. Yo, Lang, terus luwe lu, Lang. Wis lah nang yo, genam tas yo. Dan, apa Lang? Nyedan orangnya gede-gede, lak golek. Lah aku iki kon nyapa iki? Yo, Lang, iki banyune wis sumep Lang, karek godhog. Lang, aku tangi wangi Wildan ya. Heeh. Setelah airnya mendidih, kita tinggal masukkan semua bahan makanannya. Jadi godhog di. Ya. Kerang dari Kedung Tumpang serta udang dari sungai cukup direbus beberapa menit. Orangnya langsung abang dan ya mesti det mau digodhog kok. Sementara itu kita siapkan juga nasinya. Aku punya resep memasak nasi yang lezat nih. Dengan mencoba belajar memasak seperti ini, siapa tahu kalau sudah besar nanti, aku bisa jadi koki terkenal. Bang, kurang ambil sisir semateng. Enggak no, angkatan, gentan iki. Iya. Dan, angkatan, aku ora kuat. Eits, tapi tahan sebentar ya. Tidak lengkap rasanya makanan ini tanpa nasi kelapa buatanku. Terus langsung buat lang, terus angin, yo. Oh iya, beras yang dimasukkan ke dalam kelapa muda akan matang seperti menanak nasi menggunakan dandang. Ya delok lang, wis mateng lang. Heeh. Gandhi, iku wis mateng iki. Yo. Entas ae yo. Entas ae. Wis mateng iki. Yo, Dan, entas. Heeh. Mas, plek kene lang yo. Yo. Dat, jebol sing akeh, Dat. Akeh dhewe. Kok ben wareg, Dat? Heeh. Wareg kok. Lawan enggak akeh. Lang, wis akeh iki. Ya lah yo genan pangan. Yo. Ayo. Ayo. Yo. Hati lunyu ya. Yo. Lunyu iki dalane. Enak lah. Enak yo? Yo, enak lang. Enak lang yo. Enak lang. Enak lang. Enak lang jadi pangan lang. Aku disalang yo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Weh, beneran kowe balik le. Ya ana bapak golek godhong kutu ya nggih. Sepasaran adikku sore ya. Ya, Pak. Lang. Apa, Dan? Baturan aku lang golek godhong kutu. Njulane golek ning kono akeh yo. Ning kono yo enak. Yo. Teman, kalian tahu tidak apa itu daun kutu? Yo, godhong kutu nih. Daun kutu bisa tumbuh di berbagai tempat, terutama di daerah beriklim tropis seperti desaku ini. Tapi kami paling mudah menemukannya di dalam hutan. Harus hati-hati nih, soalnya jalannya terjal dan terdapat banyak ranting yang menghalangi. Nah, kita sudah dekat. Dan, iki lho godhong kutune. Iki rene yo. Iki. Nah, iki lho dan kutui enak bener-bener ngene iki. Yo. Kuwi lho kaya enak kutune ngono ya. Coba ndemok rasane piye? Yo. Di, cobanan Di. Kok aku ndawani aku kuwi. Wah, lawe wani karo. Ndak, godhe ra wani lho. Iki rasane aku iki. Ndawani lah. Nangkut lah. Baca buat demaan. Jal. Jal.
Lah, ini tuh lang, orang nyangkut. Tuh, Dedi, jangan takut dong. Tumbuhan ini disebut daun kutu bukan karena punya kutu yang bisa menggigit kamu, tapi terdapat bintik-bintik menyerupai kutu. Tuh, sekarang teman di rumah juga sudah ngerti kan? Oh iya teman, hanya daun kutu yang sudah tua yang memiliki bintik di bagian bawahnya. Sedangkan daun kutu yang masih muda tidak. Nah, untuk kebutuhan tradisi Renren, kami bisa mengambil yang tua maupun yang muda. Yang penting, jangan salah ambil daun ya. Walaupun hanya dibutuhkan beberapa lembar daun, tapi kita kumpulkan agak banyak saja ya kawan, supaya tetap punya persediaan lebih, betul kan? Yo. Lang, usahakan lang. Ada yang ditunggu Simbah. Sip deh, berangkat. Oh, dadang nih, iki godhonge kudu sak kangge. Ini, oh, dang, ini. Yo, endi? Ki Pak, godhong kutune. Oh, oleh pasangan kene wis diteni badukune kuwi. Nggih, Pak. Nyo, sitok-sitok yo. Oh, nyelang kowe iki lang. Kowe iki jen yo dipasang sitok-sitok. Nedan tak pasange, kowe nggih nyekelne yo. Yo. Hilang terus. Bos. Didi, nama tak pasangne. Godhonge. Dedet. Terus. Kok tak ceblok. Tak pasange. Yo. Pak, niki pun mantun. Oh, oleh dikene korae, turahane. Oh, nggih, Pak. Oh. Yo Mbah Cipleng, gek dimulai acarane. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti sun aku syukur arung tak kutuke Mbah Melati. Teman, Renren adalah upacara mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa atas berkah kelahiran bayi di tengah keluarga masyarakat Jawa. Aku njaluk sepuro. Kegiatan ini dilakukan 5 hari setelah bayi lahir. Kebetulan 5 hari yang lalu, Wildan mendapat adik perempuan baru. Gadis Putri Bintang namanya. Bagus ya. Cilupa. Wes pasangan anu ren-rene. Oh, kowe lang pangsangan kono nyo kowe. Oh, aku tak pasang kini. Kegiatan Renren dilakukan dengan mengelilingi rumah menggunakan benang dan meletakkan 5 jenis tumbuhan. Hal ini diartikan sebagai perlindungan kepada adik bayi yang baru lahir, serta menjaganya dari hal-hal buruk di masa yang akan datang. Selama 36 hari, sang ibu akan lebih banyak bersandar pada bangku panjang, yang disebut sendenan. Ini dipercaya dapat mengembalikan kesehatan setelah melahirkan. Oh iya, masing-masing tumbuhan yang diletakkan di sisi rumah memiliki maknanya tersendiri. Jadi tidak boleh salah-salah petik ya. Lang, sing kenceng, Lang. Kata orang tuaku, kebudayaan ini sudah dilakukan sejak dulu. Bahkan ketika zaman kerajaan masih berdiri di tanah Jawa. Yo, ente Lang. Yo, Lang, ge mlakune Lang. Pak, mantun, Pak. Yo le, oh matur suwun. Nggih. Lho, Dan, adekmu telan kaya aku lho. Ku ngawur ae. Teman, negeri kita memiliki alam yang indah serta kebudayaan yang beraneka ragam. Semuanya harus dijaga dan dilestarikan karena pasti memiliki manfaat yang baik untuk kehidupan kita. Salam lestari dari anak alam Kedung Tumpang untuk Indonesia.